manusia. Yuk pelajari sistem peredaran darah. Halo teman Casey, percayakah kamu kalau ada emas dalam darah manusia? Penasaran kan? Yuk kita simak dulu video tentang sistem peredaran darah. Nanti, pasti kalian semua pernah melihat darah ya? Mungkin darah kamu sendiri ketika tak sengaja terjatuh di jalan. Keluar deh cairan berwarna merah dari bagian yang terluka. Sebenarnya apa sih darah itu? Singkatnya, darah diperlukan supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Kamu bisa membayangkan darah seperti perahu di sungai yang mengangkut bahan-bahan yang diperlukan seperti oksigen dan nutrisi ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Perahu juga membawa bahan-bahan yang tidak diperlukan, seperti zat racun ke tempat pembuangannya. Meskipun darah adanya di dalam tubuh, kamu tetap bisa merasakan pergerakannya loh. Coba deh letakkan tanganmu di dada atau di pergelangan tangan. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Iya, kamu akan merasakan detakan jantungmu atau denyutan nadi pergelangan tanganmu. Detakan atau denyutan tersebut adalah tanda adanya peredaran darah di dalam tubuhmu. Organ yang berperan dalam sistem peredaran adalah jantung dan pembuluh darah. Letak jantung berada di tengah dada, agak ke sebelah kiri, dengan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat. Fungsinya untuk mencegah bercampurnya darah bersih yang mengandung oksigen dengan darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Denyutan jantung terjadi karena otot-otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot penyusun serambi jantung. Hal ini karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu harus memompa darah keluar dari jantung. Nah, di antara serambi dan bilik jantung terdapat juga katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah darah dari berbalik arah kembali ke serambi jantung. Sekarang kakak mau nanya nih, kamu coba tebak ya, ada berapa liter volume darah dalam tubuh manusia dewasa? 1 galon air. 1 galon air itu ada 8 liter, kira-kira sebanyak itu enggak ya? Ternyata volume darah manusia dewasa sekitar 5 liter, jadi lebih dari 1 galon ya. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat di mana darah mengalir berdasarkan arah aliran darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi biasanya membawa darah bersih yang kaya oksigen. Nah, pembuluh nadi yang terbesar disebut dengan aorta. Sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh balik biasanya membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Pembuluh balik atau vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya agar darah tidak bisa berbalik arah. Pembuluh arteri dan pembuluh vena memiliki banyak cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ternyata berdinding tipis dan berpori untuk memudahkan pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Coba tebak, kira-kira pembuluh kapiler tipisnya seperti apa ya? Iya, jempol buat kamu yang memilih 1/10 dari diameter rambut manusia. Ukuran ini ternyata pas-pasan untuk lewat sebuah sel darah merah. Jadi sel darah merah harus mengantri satu persatu lewat pembuluh kapiler. Menarik kan? Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda dan tertutup. Peredaran darah ganda artinya dalam satu siklus darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan peredaran darah tertutup artinya aliran darah akan selalu berada di dalam pembuluh darah. Ini berbeda dengan peredaran darah di banyak jenis seperti hewan, serangga, udang, dan kerang, di mana darah tidak berada dalam pembuluh, tapi langsung menyelimuti organ dan jaringan tubuh. Berdasarkan panjang jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Untuk lebih jelasnya, berikut perjalanan darah secara lengkap.
Bilik kiri akan memompa darah bersih untuk didarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Darah bersih terus mengalir di sepanjang pembuluh nadi hingga akhirnya masuk ke pembuluh kapiler di dekat sel-sel tubuh. Pada pembuluh kapiler, terjadi pertukaran zat, gas oksigen, dan nutrisi dalam darah akan masuk ke sel-sel tubuh. Sebaliknya gas karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya akan keluar dari sel-sel tubuh. Setelah pertukaran tersebut, darah bersih berubah menjadi darah kotor yang kaya karbon dioksida dan darah masuk ke serambi kanan, dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Darah kotor di serambi kanan akan masuk ke bilik kanan. Bilik kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dalam darah dengan gas oksigen. Kini, darah kotor kembali menjadi darah bersih yang kaya oksigen. Darah bersih kemudian dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri akan kembali memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Proses ini akan terjadi secara berulang dan terus-menerus. Sekarang waktunya tebak fakta menarik. Warna darah dalam tubuh semuanya sama. Benar atau salah? Iya, jempol lagi deh buat kamu yang menjawab salah. Karena darah yang mengangkut oksigen warnanya lebih terang, sedangkan darah tanpa oksigen warnanya lebih gelap. Nah, sekarang kamu sudah lebih paham ya tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sangat penting loh. Demikianlah pembahasan kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar saya semangat lagi membuat konten selanjutnya.